Shalom, terpujilah nama Tuhan kita yang hebat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah kita senantiasa memberkati kita sampai detik ini dengan kesehatan yang luar biasa. Dengan semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita karena mukjizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang sangat baik dalam kehidupan kami Yesus. Kami mau sama-sama memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
dan sembah. Allah yang sungguh mempesona. Dia yang senantiasa memberkati kita dengan luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, Allah kita yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus. Dialah batu karang yang teguh kita. Dialah kota benteng dan perisai kita. Terima kasih Yesus.
menjadi berkat untuk kita. Terima kasih Yesus. Rancanganmu yang sempurna. Glory bagimu Yesus. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tidak pernah terlambat menolong kami Yesus. Kami menyerahkan hidup kami Yesus, masa depan kami Tuhan. Rancanganmu yang seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Rancanganmu yang sempurna. Rancanganmu yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu Yesus. Kuasa-Mu yang tidak terbatas untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala kutuk yang ada dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang akan ubahkan menjadi berkat Tuhan. Segala beban yang kami tanggung Tuhan, Engkau akan ubahkan menjadi berkat untuk kami Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang senantiasa melingkupi kami Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak terus bentuk kami Tuhan, terus proses hidup kami Tuhan. Biarkanlah kami boleh menjadi bejana yang berkenan untuk Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau membuka hati kami, kami mau membuka pikiran kami mau membuka telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau mengatakan sesuai apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam ibadah online. Bersyukur kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Hingga kita boleh beribadah pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah doa disertai dengan pertobatan akan mengubah kutuk menjadi berkat. Kita tahu kutuk adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang menyedihkan, malapetaka, bencana yang boleh terjadi di dalam suatu kehidupan. Dan kutuk biasanya terjadi karena suatu sebab. Dan pada saat ini saya tidak akan membahas tentang kutuk ataupun berkat, tetapi kita akan menyederhanakan saja bahwa kutuk adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, yang membuat kehidupan kita menjadi sengsara, menjadi kehidupan kita menjadi hal yang tidak berguna dan sebagainya. Tetapi berkat adalah sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Itu definisi sederhananya. Tetapi kita akan membahas di sini adalah lebih kita tekankan kepada doa yang disertai dengan pertobatan. Sebelumnya sebagai dasar kita akan membuka di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 mulai ayat yang 13 dan 14, tetapi nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca mulai ayat 11 sampai 22. Tetapi kita akan baca saat ini di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Saudara, kita semua sering berdoa. Bahkan orang yang tidak pernah berdoa pun ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, menghadapi masalah, problem, tiba-tiba menjadi seorang pendoa. Artinya apa? Doa menjadi begitu penting. Dan kita seringkali terfokus mempunyai pengertian doa adalah suatu cara untuk mewujudkan suatu keinginan atau kebutuhan kita. Itu tidak salah. Tetapi tidak sepenuhnya benar. Ada hal yang sering kita lupa, Bapak Ibu Saudara. Apa makna sesungguhnya dari doa itu? Suatu kenyataan banyak orang berdoa hanya untuk meminta sesuatu. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan untuk lebih terkesan rohani, maka dia berdoa. Maka dia meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi makna sesungguhnya atau maksud yang terkandung dalam suatu doa adalah lebih dari itu. Doa adalah membangun suatu komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Dan dengan suatu komunikasi dengan Tuhan itulah, maka kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Apa yang masih mengganjal, apa yang menjadi dosa kita. Itu terjadi, itu dapat kita ketahui lewat komunikasi dengan Tuhan. Lewat doa.
Jadi saudara, ketika kita berdoa, maka jangan kita hanya memiliki pandangan, aku ingin mewujudkan apa yang aku inginkan, apa yang aku butuhkan. Tetapi doa adalah suatu komunikasi. Dan dengan komunikasi yang dibangun itulah kita bisa tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang bertobat, dia pasti berdoa. Seseorang yang bertobat, dia pasti berdoa. Tetapi orang yang berdoa, belum pasti dia bertobat. Inilah kebenaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Berdoa disertai pertobatan. Ketika kita menempatkan doa sebagai suatu komunikasi, ketika kita menempatkan doa sebagai membangun hubungan dengan Tuhan, dan saat Tuhan berbicara dengan kita, entah lewat hati nurani, entah lewat kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menemukan suatu titik, Bapak Ibu Saudara, suatu titik persimpangan. Ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan memberitakan apa yang menjadi kehendaknya, maka kita ada suatu persimpangan, suatu titik. Apa itu saudara? Yang pertama, kita mendengar tetapi melanggar perintah Tuhan. Jadi persimpangan pertama adalah kita mendengar suara Tuhan tetapi kita melanggar perintah Tuhan. Atau kita terus melakukan dosa-dosa dalam hidup kita. Saat kita belum berbuat dosa, ketika kita diberi suara oleh Tuhan, kita diberi kebenaran firman Tuhan, saat kita berdoa, kita mendengar, tetapi kita melanggar itu. Atau ketika kita berbuat dosa, berbuat sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, kita mendengar suara Tuhan, tetapi kita terus melakukan dosa itu. Kita terus melakukan pelanggaran itu. Kita berdoa, tetapi kita terus melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Lalu yang kedua saudara, persimpangan yang kedua, yaitu kita mendengar suara Tuhan, lalu kita berbalik. Karena apa? Karena kita sudah mendengar suara Tuhan yang menegur kita, lewat doa kita, lewat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berbalik. Dari hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Dari hal-hal yang jahat dikatakan tadi. Jadi dua persimpangan ini akan kita temui saat kita berdoa sebagai komunikasi kita dengan Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa hanya untuk meminta, menuntut, menginginkan sesuatu dari Tuhan, kita tidak akan menemukan hal ini saudara. Tetapi ketika kita berdoa sebagai wujud komunikasi kita dengan Tuhan, maka kita akan menemukan dua titik ini. Mau mendengar tetapi tidak melakukan, atau mendengar tetapi terus kita berbalik untuk tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Di persimpangan ini kita mempunyai satu pilihan saudara. Kita memiliki satu pilihan yang harus kita tempuh. Kalau kita memilih atau merespon pilihan yang pertama, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika kita memilih untuk mendengar suara Tuhan, mendengar saat kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan menegur kita, Tuhan memberikan suatu arahannya dalam hidup kita. Maka saudara, ketika kita terus melanggar, terus melakukan hal yang tidak berkenan itu, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Ketika kita memilih pilihan yang pertama, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 31 di situ disebutkan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan,
pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Apakah kita berdoa, tapi kita sedang tidak mau mendengar suara Tuhan yang mengingatkan kita? Di dalam 2 Tawarik tadi dengan jelas dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya kita sedang menyebut-nyebut nama Tuhan. Mungkin kita sedang memuji Tuhan. Mungkin kita sedang berbicara yang baik-baik tentang Tuhan. Lalu dikatakan juga, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Kita sudah berpuasa mungkin saudara. Kita sudah melakukan sesuatu pengekangan diri untuk mendukung doa kita. Untuk mewujudkan keinginan kita. Kita sudah sampai merendahkan diri. Lalu dikatakan kita berdoa dan mencari wajahku. Kita hanya sering sampai sini, Bapak Ibu Saudara. Berdoa, merendahkan diri, berpuasa. Dengan mulut kita menyembah Tuhan. Tetapi tidak ada yang terjadi dalam hidup kita. Kalau dikatakan ada suatu kutuk, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ada sesuatu yang membahayakan, itu tetap terjadi dalam hidup kita. Kita sudah berdoa. Ternyata kita hanya berdoa dari mulut. Kita hanya menangis dari hati. Tetapi kita tidak lakukan apa yang selanjutnya dikatakan saudara. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Itu yang harus kita selesaikan saudara. Jadi berdoa harus disertai dengan berbalik, bertobat, metanoia, perubahan cara pikir, perubahan cara untuk bertindak. Jadi kalau kita memilih hanya bagian yang pertama, kita dengar tapi kita tetap melanggar, kita dengar tapi kita tetap terabas, maka tidak akan pernah kita mengalami jawaban dari doa. Tetapi saudara, kalau kita memilih pilihan yang kedua, saat kita ada persimpangan, kita pilih pilihan yang kedua, yaitu kita mendengar suara Tuhan. Lalu kita ikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita kembali kepada Tuhan. Kita bertobat. Maka saudara, dikatakan bahwa Tuhan, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ada suatu dampak, ada suatu perubahan. Tuhan akan memulihkan kondisi kita. Untuk suatu negeri dia akan memulihkan negeri itu. Jadi saat kita memilih pilihan yang kedua, kita sedang mengizinkan Roh Kudus bekerja memimpin kehidupan kita. Roma 8 ayat 14 dengan jelas dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Mana yang hendak kita pilih saudara? Mendukakan Roh Kudus saat kita berdoa, saat kita minta sesuatu sama Tuhan, saat kita berkomunikasi, tapi kita tetap bahasa Jawanya ndablek. Terus menerus melakukan dosa, terus menerus melanggar. Atau kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk membuktikan bahwa diri kita adalah anak-anak Allah. Lalu saudara, bagaimana kita bisa berdoa disertai pertobatan? Bagaimana doa yang disertai pertobatan itu dapat mengubah kutuk menjadi berkat?
Yang pertama saudara, doa yang disertai pertobatan dapat mengubah kutuk menjadi berkat karena dapat menghancurkan penghalang doa. Yang pertama alasannya adalah karena doa yang seperti itu, yaitu doa yang disertai pertobatan, dapat menghancurkan penghalang doa. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan mendengarnya dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudara sekalian, doa yang disertai perbuatan akan bisa menghancurkan tembok, yaitu apa? Dosa. Ketika kita tetap berdosa, ketika kita tetap ada di dalam suatu kehidupan yang tidak mau mendengarkan Allah, maka kita sedang membangun suatu tembok. Dan tembok itu akan terus semakin tebal ketika kita terus melakukan itu. Tetapi ketika kita mulai untuk berdoa, lalu kita meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat, artinya kita bertobat, maka tembok itu akan dihancurkan. Sehingga yang seolah-olah tadi Tuhan tidak mendengar, maka saat itulah Tuhan akan mendengar. Yang seolah-olah saat itu tangan Tuhan terlalu pendek untuk menolong mungkin. Tetapi saat itu tembok dihancurkan, maka tangan Tuhan akan dengan leluasa diulurkan kepada kita. Jadi saudara, itulah alasan yang pertama, bagaimana doa yang disertai pertobatan dapat menghancurkan kutuk, merubah kutuk menjadi berkat, yaitu karena dapat menghancurkan penghalang dosa. Apa saat ini yang masih kita simpan? Apa yang saat ini masih kita lakukan yang Tuhan tidak berkenan? Mungkin orang lain gak lihat. Mungkin orang lain gak tahu saudara. Karena itu begitu tersembunyi. Itu begitu terselubung. Atau bahkan itu masih ada di dalam pikiran kita, hati kita. Jangankan orang lain yang jauh. Orang terdekat kita sekalipun tidak akan tahu. Tapi ingatlah, ada Tuhan yang tahu. Dan ketika kita terus-menerus melakukan itu, tembok itu akan semakin tebal. Tetapi kita akan dapat hancurkan itu ketika kita mau berdoa sungguh-sungguh dan kita mulai meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, bagaimana doa yang disertai pertobatan dapat mengubah kutuk menjadi berkat adalah karena dapat mengundang belas kasihan Tuhan. Doa yang seperti ini dapat mengundang belas kasihan Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita butuh sesuatu dari Tuhan. Oleh sebab itu doa disertai pertobatan ini sangat penting kita lakukan supaya kita bisa menarik belas kasihan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 55, ayat-ayat terakhir saudara. Yesaya pasal 55, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Ketika kita berbalik,
maka itu akan mengundang belas kasihan Tuhan dikatakan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia, yaitu Allah, akan mengasihaninya. Belas kasihan Tuhan itu melebihi dari apapun yang kita miliki saat ini, saudara. Itu lebih penting daripada yang kita punyai saat ini. Dan kalau hidup kita saat ini mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ada sesuatu yang terus-menerus terjadi yang menimbulkan hal-hal yang menyakitkan dalam diri kita. Mari kita lihat, apakah kita sudah mengundang belas kasihan Tuhan lewat doa kita yang disertai pertobatan. Atau kita hanya menjerit, atau kita hanya menangis, atau kita hanya meratap tanpa kita mau berbalik, tanpa kita mau bertobat. Dia akan memberi pengampunan yang melimpah, saudara. Dan ketika pengampunan itu diberikan, maka pintu belas kasihan Tuhan itu terbuka. Jadi kuncinya adalah ketika pengampunan Tuhan berikan, perkenanan Tuhan dia nyatakan dalam hidup kita, maka pintu belas kasihannya itu akan terbuka. Dan kutuk yang ada dalam kehidupan kita akan bisa dirubah menjadi berkat. Ayat yang terakhir, saudara. Kita lanjutkan di ayat yang ke-12 dan 13. Yesaya pasal 55 ayat 12 dan 13. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ada suatu perubahan. Dari kutuk menjadi berkat. Saat belas kasihan Tuhan turun atas kita. Saat penghalang doa kita, yaitu dosa, boleh dirobohkan. Lalu saudara, apa yang dapat kita simpulkan? Doa yang disertai pertobatan yang akan membawa perubahan dari kutuk menjadi berkat. Yang pertama adalah doa adalah kebutuhan yang penting bagi setiap orang percaya yang harus dilakukan. Doa adalah penting dan harus dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun. Lalu yang kedua, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan untuk kita mengerti kehendak Tuhan, termasuk hal-hal yang tidak berkenan yang masih kita lakukan sampai saat ini. Jadi kalau kita berdoa, mari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika dia berkata ada yang kurang, ada yang belum kau selesaikan, maka ikutlah apa yang Tuhan katakan. Dan yang terakhir, doa dan pertobatan adalah ibarat dua sisi mata uang. Jadilah pendoa yang bertobat, kutuk akan berubah menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni.
kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kau telah nyatakan firman-Mu di dalam hidup kami. Kau telah nyatakan Tuhan bagaimana kami harus terus berdoa. Tetapi bukan sekedar doa untuk meminta sesuatu kebutuhan atau keinginan kami. Tetapi doa yang disertai dengan perbuatan. Doa yang disertai dengan pertobatan hidup Tuhan. Dan biarlah ini semua dapat kami lakukan supaya kehidupan yang ada di dalam kutuk boleh berubah menjadi kehidupan yang ada di dalam berkat. Kami tahu hal ini akan sulit dilakukan dengan daging kami Tuhan. Tetapi kami percaya dengan pertolongan Roh-Mu, dengan kerendahan hati kami ketika kami mau mendengarkan Engkau dan mau mengikuti suara-Mu dalam komunikasi kami dengan Engkau Tuhan. Kami percaya doa yang kami kerjakan, lalu kami berbalik, lalu kami minta ampun, lalu kami bertobat, maka setiap kutuk akan Engkau ubah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka. Jikalau ada sesuatu yang masih mengganjal, mari Tuhan Kau katakan, Kau sampaikan isi hati-Mu kepada setiap yang mendengarkan suara di dalam Tuhan, doa-doa mereka. Biarlah itu semua dapat mengubah Tuhan cara berdoa yang benar. Yaitu doa juga harus disertai dengan pertobatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja, pada saat ini kita masih melakukan ibadah online. Ada surat terbaru dari Bapak Gubernur yang memperpanjang masa tanggap darurat. Kita akan mengikuti apa yang dipesankan, sampaikan oleh pemerintahan yang ada. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, kita masih mengikuti ibadah online. Baik hari Sabtu ada ibadah doa jam 7 malam. Dan ibadah umum jam 6 pagi. Di samping ibadah yang diadakan oleh wadah-wadah yang ada. Ada KMDM, ada sekolah minggu, ada youth, dan seterusnya. Bapak Ibu dan sekalian, kita tetap jaga untuk kita bisa tetap menikmati kasih Tuhan, menikmati tiap-tiap ibadah yang ditayangkan. Biarlah hal ini tidak membawa kita untuk kemudian lemah, tetapi justru dalam masa ini, walaupun dengan ibadah online kita harus tetap kuat dan semakin kuat. Saudara-saudara, untuk pengumuman-pengumuman yang lain seperti biasa bahwa apa yang telah saudara Bapak Ibu berikan persembahan atau persepuluhan itu sangat membantu sekali. Kami dari Ibu Gembala dan seluruh pengurus gereja mengucapkan terima kasih atas hal tersebut. Dan bisa dilanjutkan untuk persembahan atau persepuluhan di rekening BCA nomor 0374 340 723 atas nama Nyo Jongbi. Dan saudara juga bisa langsung, kalau tidak melalui rekening di BCA, bisa langsung datang di SAP setiap hari minggunya. Jam 9 sampai jam 12 nanti ada hamba Tuhan dan petugas yang akan menanti menerima persembahan Bapak, Ibu, Saudara. Tidak ada pengumuman yang lain, kita tetap jaga persatuan kita tetap semangat bahwa kita hanya mau untuk datang memuji dan menyembah Allah kita yang hidup. Tidak ada pengumuman yang lain, terima kasih dan sampai ketemu pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, kita sudah akhiri ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita menyelesaikannya, mari kita bersama-sama tundukkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah beribadah pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau telah memimpin kami baik di dalam pujian penyembahan kami, di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau sempurnakan ibadah kami. Engkau terus Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam rumah tangga mereka, keluarga mereka, apapun yang mereka kerjakan saat ini. Engkau menyertai kehidupan mereka. Dan jikalau ada yang sakit, mari Bapak Engkau tumpangkan tangan-Mu atas mereka. Engkau jamah mereka satu persatu Tuhan yang sakit. Kesembuhan yang dari Tuhan akan menyertai, akan mereka alami. Terima kasih Tuhan. Tetap berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Engkau nyatakan kemurahan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.